Alhamdulillah, wassalat wassalam, Rasulullah, wala alihi washabihi, waman tabi'in bi ihsan ila yaumin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kenikmatan, baik nikmat itu Islam, iman maupun ihsan. Salawat beserta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahli bait dan penerus dan ahli yang telah memberikan kita jejak Rasulullah hingga akhir zaman. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka di acara webinar yang insya Allah akan berlanjut sampai selesai. Di dalam pertemuan webinar acara hari ini dengan metode, dengan tema yaitu visiting professor melalui webinar yang akan diselenggarakan oleh program Pascasarjana Institut Agama Islam Sahid Bogor dengan tema Syariah, bekerja sama dengan Syariah Community. Mari kita sama-sama buka acara webinar yang pada hari ini akan dilaksanakan dengan menggunakan metode yang baik. Maka hari ini kita buka menggunakan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Visiting Profesor kali ini menghadirkan yang pertama yaitu Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Raden Haki yang berasal dari Universitas Islam Sultan Syarif Brunei Darussalam. Topik yang akan dibahas adalah application of usul fiqh in the dancing in rule during time view normal area. Untuk menghemat waktu dan tempat, saya kembalikan kepada Pak Dr. Abdurrahman Bisno sebagai host kita hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa fi riwayatin ukhra, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi qissah at-tayyibah fi hadzal yaum mubarak wa fi hadzal sahr al-mubarak insyaallah taala. Wa hadhihi qissah at-tayyibah nurid an nabhat yata'allaq bi yakni ba'du dinina. Awalan yakni kaifa tatbiq usulul fiqh fi waqtil mu'asira aw fi hadzal yaum. Wa insyaallah taala yakni nahnu min kulliyah al-aliyah yakni fi fakulti Magister Islamic Economic and Business Institut Agama Islam Sahid Bogor.
we will talk and also we will discuss about the implementation of Usulul Fiqh. Now, I'm very happy today because today we will talk about some of part of our religion is Usulul Fiqh, and we know that Usulul Fiqh is a very important sciences in our civilization. So everyone, brother and sister, please listen carefully, from our speaker today and program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Sahid Bogor and collaborate with Syariah Community. We'll discuss and we'll bring the webinar with topic implementation or application of Usulul Fiqh in using the in the new normal era. Is of course. Today we in the new normal era. In the Industrial Revolution 4.0 in Japan is Society 5.0. Nah, wa al-muhadir hadal yaum insyaallah huwa yakni Ustadz wa Profesor Dr. Abdurrahman Haqqi yakni min kuliah University Jami'ah Sultan Syarif Ali min Brunei Darussalam wa is a very expert in usulul fiqh, in Islamic law, and especially in Islamic economic and business, like our faculty, like our department in postgraduate university in Inais Bogor. Okay, brother and sister, I think I don't read the biodata from the professor because we know that he is a very famous maybe Muslim scholarship in Southeast Asia. And the time and also the like our opportunity, our time today give about 45 minutes for Professor Dr. Abdurrahman Haqqi fa alaihi falyatafaddal mashkura. Tafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din wa liyanziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pengurusi majelis dan saya hormati Dr. Abdurrahman Wisnu, itu namanya sama, Abdurrahman. Kata orang-orang katanya ini dua Abdurrahman akan mengadakan webinar atau visiting professor ini. Jadi direktur daripada Pasca Sarjana Inais, para pemirsa semua, insyaallah sekalian, insyaallah today I will speak about the application of usul fikih in deducing the rules in the new normal era. It is the topic that I think very interesting to be discussed, especially in our today's situation, in which that we have a new normal era after the COVID attack last year. So nowadays, today we have 1 year of topic of COVID-19. COVID-19, as you know, it is 19. COVID-19, COVID-19 is very dangerous. So we will discuss about this. But it is some discussion here. We will discuss in Bahasa Indonesia. Most of the
participants here in Indonesia, so we will discuss in bahasa Indonesia, insyaallah. Baik, jadi topik yang kita akan bicarakan pada pagi ini yaitu berkaitan dengan aplikasi usul fikih di dalam mengeluarkan hukum pada era normal baru. Kita lihat bagaimana pengertian usul fikih tersebut. Ini Pak Organizer, apa namanya, itunya siapa yang slide-nya ada di organizer atau dari saya? Langsung sudah saya jadikan co-host, boleh langsung share. saya tidak masukkan di handphone ini. Saya tidak dimasukkan di handphone ini nih. Oke, karena saya menggunakan handphone, laptopnya kurang sehat gitu. Oh, ya, langsung aja Prof. Nanti kita usahakan. Baik nanti usahakan saja. Baik, jadi dalam perbincangan ini nanti kita akan bincangkan yaitu tentang muqaddimah, dan bagian kedua kita akan bicara sedikit tentang keusul fikihan. Karena kita sedang berbicara tentang usul fikih, tentu tidak akan kita bincangkan secara menyeluruh usul fikihan tersebut yang sesuai dengan masa yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Yang ketiganya kita akan lihat aplikasi usul fikih dalam mengeluarkan hukum pada era normal baru. Beberapa contoh menggunakan usul fikih dalam mengeluarkan hukum pada era baru, seperti contohnya sembahyang berjamaah, vaksinasi, dan lain-lain. Dan selepas itu akan ada penutup. Itu yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Baik, berkaitan dengan muqaddimah dalam pengertian usul fikih, mungkin kita semua sudah mengetahui tentang usul fikih tersebut. Betapa pentingnya usul fikih tersebut. Karena dikatakan dalam mengeluarkan hukum setiap fuqaha mereka mesti mengetahui usul fikih di sini. Kalau seorang faqih atau seorang ahli hukum Islam dia tidak menguasai usul fikih, itu nanti hasilnya itu akan dipertikaikan, hasilnya akan dipertanyakan. Karena apa? Karena dalam mengeluarkan hukum tanpa pengetahuan usul fikih ini, maka dia hukum tersebut akan rancu. Rancu dengan pengertian banyak pertanyaan, banyak masukan-masukan atau yang akan ditanyakan tentang hukum tersebut kalau dia tidak menggunakan ilmu usul fikih. Maka dari itu dikatakan bahwa kemampuan seseorang untuk menganalisis fikih masa silam dengan menggunakan metodologi usul fikih akan mengantarkan seseorang kepada pengetahuan tentang proses pembentukan hukum Islam. Hukum Islam yang ada ketegasannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah bukanlah dikatakan lapangan ijtihad, sehingga bersifat usul fikih. Dia akan melihat semua yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu sama saja. Mereka tidak melihat apa yang ada dalam Quran itu, misalnya ada yang tegas, ada yang samar-samar pemahamannya. Mereka semuanya disebutnya dengan pantang promo itu semuanya sama. Padahal tidak ada. Ayat-ayat Al-Quran kalau kita lihat yang ada qat'iyud dilalah itu tidak bisa ada ijtihad di sana. Tidak bisa kita mengeluarkan hukum. Karena mengeluarkan hukum ini seandainya ada perkara-perkara yang tidak disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kajian usul fikih tidak boleh semata-mata bersifat akademis, filosofis, tanpa mengetahui hubungannya dengan fikih. Yaitu dari usul fikih tidak boleh. Hanya akademis, filosofis tidak boleh. Kita mesti akan menghubungkannya dengan fikih, dan tanpa aplikasinya ke dalam kehidupan masyarakat. Usul fikih harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hukum fikih yang dihadapi oleh umat Islam. Jadi itu berkaitan dengan usul fikih. Usul fikih kalau kita lihat dari segi pembahasan para ulama, kita mungkin tahu bahwa usul fikih di sini salah satu dari
disiplin ilmu Islam. Berkait dengan fikih, kita ada 3 istilah, yaitu ilmu usul fikih, ada ilmu fikih, ada ilmu qawaid fikih. Jadi semua 3 ilmu tersebut ini khusus kalau kita lihat, yaitu yang berkaitan dengan ilmu fikih. Ada usul fikih, ada fikih sendiri, ada qawaid fikih. Nah, apa hubungan ketiga disiplin ilmu ini? Kita lihat dari segi usul, berarti ini adalah akar. Fikih dengan pengertian al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, fikih tersebut, maka usul ini adalah akarnya, asas daripada ilmu tadi. Sesudah kita mengetahui ilmu tadi, asasnya kita kukuh, maka kita akan mempelajari fikih. Jadi sesudah itu kita akan fikih usul dulu, kemudian kita akan melihat kepada fikihnya tersebut. Karena fikih ini adalah sebagai hasil daripada pemahaman kita kepada usul tersebut. Nah, sesudah memahami fikih, mengetahui fikih mana mazhab, dari 4 mazhab kah atau mazhab-mazhab yang lain kah, maka di sana ada suatu cita rasa seorang fakih tadi. Dia mempunyai cita rasanya. Nah, cita rasanya ini disebutnya kajian qawaid fikih, ya. Kaidah-kaidah fikih. Maka kaidah-kaidah fikih ini adalah kalau kita lihat urutan yang tertinggi daripada kajian fikih. Usul sebagai asas, fikih sebagai pohonnya, sebagai pohon yang rindang tersebut, sedangkan qawaid fikihnya ini adalah cita rasa daripada buah-buah yang dihasilkan oleh pohon tersebut. Nah, itu kepada qawaid fikih. Oleh itu kita lihat para ulama mengatakan bahwa kullu dikatakan faqihin usuliyun, walakin laisa kullu usuli faqihan. Setiap ahli fikih mereka itu harus pakar dalam usul fikih, tetapi tidak semestinya orang yang pakar, yang pintar di dalam usul fikih dia pakar dalam fikih. Nah, kullu faqih, kullu faqihin usuliyun, walaysa kullu usuli faqihan. Itu yang ada kita lihat. Baik, sekarang kita melihat kepada kajian usul fikih, ke usul fikihan yang ada. Kalau kita melihat kepada keusul fikihan tersebut, maka usul fikih ini terbagi daripada 2 kata, yaitu usul dan fikih. Nah, usul dan fikih. Jadi usul di sini dengan pengertian asas, fundamen, itu daripada usul tersebut. Yaitu sedangkan fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang amali, yang praktikal, yang diambil daripada dalil-dalilnya yang terperinci. Sembahyang 5 waktu wajib. Dari mana wajib? Dari Al-Quran katanya. Yang Al-Quran ini apa? Itu belum sampai kepada usul fikih. Al-Quran masih ijmali. Yang fikihnya ini adalah dari mana kita dapat? Yaitu dari aqimus shalah. Nah, aqimus shalah ini adalah dalil terperinci, bukan dari Al-Qur'annya, tetapi dari dalil terperincinya. Ayat yang mengatakan aqimus shalah itu yang mewajibkan sembahyang 5 waktu. Jadi, menurut para ulama usul fikih khususnya menurut Imam Al-Baidawi, ia berarti pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global. Dalil dalam usul fikih diperbincangkan dengan beberapa jenis. Ada dalil yang berkaitan dengan qat'i dan zonni, ada dalil yang berkaitan dengan dalil mustaqil dengan dalil ghair mustaqil, ada dalil-dalil yang lain, yang mana dengan dalil tersebut kita akan mengetahui cara mengistinbatkan, cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil itu. Jadi itu usul fikih. Pengetahuan tentang dalil dan cara mengeluarkan hukum tersebut daripada dalil tersebut, tentang hal ihwal pelaku istinbat, yaitu dilakukan istinbat oleh para mujtahid, yang ada. Jadi di sini kita melihat bahwa ilmu usul fikih adalah mengetahui dalil-dalilnya dan juga cara-cara mengeluarkan hukum daripada dalil tersebut. Siapa yang melakukannya? Yaitu para mujtahid, orang-orang yang beristihad.
Nah, sesudah itu kita melihat di sini bahwa apa yang terjadi dengan usul fikih tersebut, yaitu kajian usul fikih, kalau kita lihat, maka ia terdiri daripada 4 jenis. Nah, jadi apa namanya, konten atau subjek daripada ilmu usul fikih itu ada 4, yaitu berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan sumber-sumber hukum, berkaitan dengan cara mengeluarkan hukum, dan terakhir berkaitan dengan ijtihad. Jadi ilmu usul fikih yang begitu, kita mempelajarinya di dalamnya ada 4 subjek. Subjek hukum, di mana di sana akan ada hukum syar'i, ada hukum syar'i taklifi, syar'i wad'i. Kemudian ada perbincangan mengenai hakim, yaitu yang membuat hukum Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkaitan dengan al-mahkum alaihi, yaitu kita mukallaf, dan al-mahkum fihi, yaitu hukum-hukum itu sendiri. Jadi di dalam kajian hukum tersebut ada 4 bagian lagi pembahasannya. Yang keduanya sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum para ulama membagikannya kepada 2, yaitu sumber-sumber yang ada kesepakatan di antara ulama menerima sumber-sumber tersebut sebagai sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah dan lainnya, ijma dan qiyas, dan sumber-sumber hukum yang ada perbedaan pendapat di antara ulama untuk menerimanya. Istihsan, istislah, istihab, qaul sahabi, itu termasuk pada bagian yang kedua. Yang ketiganya di dalam cara mengeluarkan hukum. Dalam cara mengeluarkan hukum juga para ulama memperlihatkan bagaimana cara mengeluarkan hukum tersebut dengan 4 cara juga, yaitu berkaitan dengan dari sudut penetapan bahasa, dari sudut kegunaan bahasa, dari sudut implikasi bahasa, dan metode implikasi dari bahasa tersebut 4 juga. Jadi dikaji oleh para ulama isi daripada isi daripada usul fikih tersebut. Jadi ini yang ketiga, usul fikihan berkaitan dengan topik atau maudhu atau subjek isi daripada usul fikih yang ketiga. Yang keempatnya adalah ijtihad. Dalam ijtihad ini orang yang melakukan pengeluaran hukum tersebut, yaitu mujtahid. Di sana akan ada ta'arud wa tarjih, ada kontradiksi dan preferensi. Itu berkaitan dengan ijtihad. Mereka ini akan melakukannya adalah para tersebut. Itulah jadi isi daripada ilmu usul fikih. Jadi ilmu usul fikih tersebut dibagi kepada 4 bagian. 4 bagian tersebut, yaitu berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan sumber hukum, berkaitan dengan cara mengeluarkan hukum, dan juga berkaitan dengan ijtihad. Pelaku daripada semua 3 perkara tersebut. Nah, itu yang kita lihat berkaitan usul fikih. Misalnya kita melihat kenapa misalnya riba diharamkan. Kenapa riba diharamkan? Kita menggunakan ilmu usul fikih. Ketika mengatakan bahwa ahallallahul bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba tersebut. Riba di sini sudah tidak ada penjelasan. Memang hukum riba adalah haram. Kan sudah tadi saya sebutkan. Berkaitan dengan ketegasan ayat atau tegas Al-Quran itu tidak ada ijtihad. Orang mengatakan semuanya riba haram. Siapapun orangnya akan mengatakan riba adalah haram. Karena itu hukumnya tegas. Tetapi ketika kita melihat apa itu hukum bunga bank. Di sini ada ijtihad. Maka dari itu kita lihat bagaimana para ulama, khususnya sesudah pertemuan para ulama Al-Azhar tahun 1962 dalam konferensi keduanya, Majma' al-Buhus al-Islamiyah di bawah Al-Azhar, akhirnya mereka semua selepas pada perbincangan, selepas ada perkajian antara para ulama tersebut, akhirnya mereka kesepakatan yang ada ketika itu bahwa mengatakan bunga bank adalah haram, sama dengan riba. Ini ijtihad, bukan ribanya. Riba semua orang harus mengatakan itu haram. Tetapi ketika sampai kepada bunga bank, di sini ada ijtihad. Karena waktu zaman Nabi tidak ada bank di sana.
Tidak ada bunga bank yang dengan pengertian. Maka dari itu para ulama mereka menghukumkan bunga bank sebagai haram karena menggunakan kias. Kias analogi adalah cara usul fikih. Di dalam kias kita akan mendapati 4 rukun, yaitu rukun hukum asal, hukum yang kedua illatul hukum dengan syabah. Nah, persamaan antara hukum asal dan hukum yang kedua. Itu semua kita lihat ijtihad. Nah, kita lakukan mengatakan ijtihad yang ada. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan usul fikih. Nah, dengan menggunakan usul fikih yang mana kita akan aplikasikan usul fikih tersebut nanti dalam beberapa saat lagi kepada keadaan kita yang sekarang. Nah, keadaan kita sekarang dalam new normal era. Nah, dalam era normal yang baru. Apa itu era normal yang baru? Nah, kita akan aplikasikan. Kalau kita lihat daripada raja atau daripada jadwal yang dibuatkan oleh para ulama sekarang, maka sayang tidak ada slide. Seharusnya ada slide yang diberikan, yaitu kita lihat di sana bagaimana ilmu usul fikih sebagai ringkasan. Jadi ilmu usul fikih ini dibagi kepada 4 bagian. Yang pertamanya berkaitan dengan al-ahkam, yang keduanya berkaitan dengan ahliyatul ijtihad, yang ketiganya kaifiyatul istinbat, dan yang keempatnya yaitu adillah, dalil daripada pengeluaran hukum tersebut. Oh, kita lihat itu ada raja. Mungkin nanti akan di-share ini ya. Saya punya presentasi akan di-share kepada para peserta semuanya. Baik, ini adalah sebagai keusul fikihan, perbincangan tentang usul fikih dengan pahamannya yang tadi, metode atau cara untuk mengeluarkan hukum. Satu ilmu, disiplin, cara untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Maka di sana kita akan lihat Al-Quran mengenai hukum. Ini apa hukumnya? Katanya hukumnya wajib. Ini apa hukumnya? Hukumnya sunat. Ini apa hukumnya? Hukumnya haram. Nah, itu kenapa? Nah, kenapa wajib? Kenapa haram? Kenapa sunat? Itu yang mengkajinya adalah ilmu usul fikih. Nah, disebutkan. Kenapa kita mesti sembahyang zuhur? Kenapa kita mesti sembahyang zuhur? Itu pertanyaan. Maka para ulama usul fikih mereka mengkajinya dalam kategori hukum wad'i, hukum syar'i wad'i. Karena di sana ada sebab. Hukum syar'i wad'i ada sebab, ada rukun, ada syarat, dan ada mane. Kita sembahyang zuhur karena apa? Karena matahari sudah tergelincir. Aqimis salata liduluki syamsi. Dirikanlah sembahyang ketika matahari tergelincir. Ini adalah sembahyang zuhur. Kalau misalnya matahari tidak pernah tergelincir, maka tidak pernah ada sembahyang zuhur. Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Karena apa? Karena di situ ada ilah sebabnya. Kenapa kita sembahyang zuhur? Karena liduluki syamsi. Ada dalil terperincinya dari ayat Al-Quran. Karena dikatakan bahwa telah datang waktu zuhur karena waktu matahari sudah tergelincir. Selagi matahari tidak tergelincir, maka tidak ada sembahyang zuhur. Itu yang disebut. Misalnya matahari berhenti, berhenti dulu. Ini belum datang itu waktu zuhur. Nanti waktu zuhur kalau sudah tergelincir, maka kita diwajibkan untuk sembahyang zuhur. Dan kita lihat yang lain lagi sebagai contoh. Di dalam ilmu usul fikih ada yang namanya umum, ada yang namanya khusus, ada yang namanya mutlak, ada yang namanya muqayyad, ada yang namanya mujmal, ada yang namanya mufassar. Ini di bagian yang istinbat, yaitu bagian ketiga, turuk al-istinbat, cara mengeluarkan hukum dari sudut bahasa. Karena bahasa yang digunakan dalam pengeluaran hukum adalah bahasa Arab. Al-Quran berasal dari bahasa Arab dan juga sunnah Rasulullah SAW. Semuanya menggunakan bahasa Arab. Jadi Arab semuanya. Kita melihat pengertian tidak menggunakan bahasa. Kalau kita menggunakan bahasa lain dalam mengeluarkan hukum, kita akan keluar daripada
metode yang telah dibuat di dalam ilmu usul fikih. Karena tidak akan sama, tidak akan sama antara bahasa lain dengan bahasa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Qur'an tersebut. Jadi kita menghormati bahasa Arab tersebut karena ia adalah sebagai bahasa Al-Qur'an dan bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi aplikasi usul fikih dalam mengeluarkan hukum pada era normal di sini, maka kita tanya dulu, apa itu new normal? Apa itu normal baru? Nah, berarti kalau itu ada normal lama, ada normal baru. Nah, kan menurut para saintis atau orang-orang yang berkompeten dalam hal ini, normal baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Artinya ada normal biasa. Kita punya mobilitas, kita punya aktivitas, kita punya apa-apa juga yang biasa itu ada. Tetapi dengan new normal ini mesti ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID. Karena COVID-19 ini adalah, kalau bahasa kitanya adalah hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang ada COVID-19 tersebut. Karena sudah kita lihat bagaimana ganasnya COVID-19 tersebut, maka ada sesuatu yang hak. Jadi biasa kita menjalankan aktivitas normal biasa, misalnya bekerjanya, mobilitasnya kah, berhubungan dengan yang lain-lainnya biasa tersebut, tetapi mesti ditambah dengan menerapkan protokol. Apa protokolnya di sini? Para ahlinya mengatakan protokolnya itu dikatakan dengan protokol kesehatan dalam normal baru ini adalah ada 5 di sana, yaitu dikatakan dengan 5M, dengan mengatakan 5M. Itu contohnya mencuci tangan, memakai masker, itu semuanya termasuk dalam 5M tadi. Kita menggunakan itu sebagaimana yang dicadangkan atau yang ditetapkan oleh ahli-ahlinya, ahli-ahli kesehatan dalam hal ini. Yaitu ini adalah untuk mencegah terjadinya atau penularan COVID-19 tersebut. Dengan 5M tadi, ini misalnya bisa diminimalis atau bisa dihentikan penularan daripada penyakit COVID-19 tersebut. Kita tidak cerita mengenai berkaitan dengan hukum-hukum. Itu sudah ada di sana presentasinya, slide-nya. Memang kita sudah sampai di yang ini, aplikasi usul fikih. Jadi di sana ada protokol kesehatan, ya. Sudah kita lihat di sana ada protokol kesehatan yang 5 tersebut. Jadi artinya di dalam perkara ini kita perubahan perilaku. Normal ada, aktivitas ada, tapi ada perubahan. Mobilitas ada, tapi ada perubahan. Untuk apa? Diterapkan protokol kesehatan yang ada. Nah, di sini kita mau aplikasikan ilmu usul fikih tadi dalam mengeluarkan hukum dalam era normal. Yang contoh yang ada di sini kita akan lihat. Jadi sebagai aplikasinya kita akan lihat di sana ada sebagai contoh mengikuti protokol kesehatan. Bagaimana usul fikih bisa diterapkan dalam mengikuti protokol kesehatan. Dan juga usul fikih bisa diterapkan, diaplikasikan di sholat berjamaah. Dan juga berkaitan dengan vaksinasi. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh yang akan kita lihat bahwa aplikasi usul fikih tersebut memang kita lihat dalam 3 perkara tersebut. Dan kita juga bisa mengkaitkannya, misalnya contoh berkaitan dengan penggunaan usul fikih, tapi bukan dalam era normal baru berkaitan dengan keuangan atau ekonomi syariah. Tapi secara umum. Secara umum yang ada. Kebanyakan sekarang berkaitan dengan aplikasi usul fikih di sini berkaitan dengan apa? Di dalam new era normal baru ini yaitu berkaitan dengan Islamic Financial Society, Social Financial. Sosial keuangan daripada Islam itu banyak di sana.
berkaitan dengan zakatnya, berkaitan dengan sedekahnya, berkaitan dengan perkara-perkara sosial dari segi hukum syar'i. Tapi kita akan lihat di sini contoh saja, contoh dari 3 contoh mengikuti protokol kesehatan. Ini next, selepas ini slide-nya, dan juga berkaitan dengan salat berjamaah, vaksinasi dan yang lain. Kita akan memberikan contoh dengan menggunakan usul fikih pada perkara-perkara ini. Contohnya di sini, misalnya mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh next, yang telah ditetapkan oleh pelaku-pelaku atau ahli-ahlinya, yang telah ditetapkan oleh misalnya di sini ahli kesehatan, kedokteran, kesehatan yang ada di sana. Maka kita lihat di sana yang mengikut protokol kesehatan ini yang pertama kali adalah sebagai contoh kaidah fas'alu ahla zikri. Fas'alu ahla zikri. Tanyakanlah kepada orang yang mengetahui. Kita tahun lalu menghadapi satu fenomena yang luar biasa. Suatu musibah yang luar biasa, yaitu musibah COVID-19. Kita sebagai umat Islam nggak tahu asalnya apa itu COVID-19. Kita tidak tahu apa usulnya, bagaimana, apa fungsinya, atau apa efeknya. Kita tidak tahu asalnya. Nah, di sini sebagai mukmin muslim kita akan bertanya kepada orang-orang yang mengetahui pengetahuan tentangnya. Ini kaidah fas'alu ahla dzikri. Kita laksanakan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, tanyakan. Di situ ada perintah. Ada perintah di sana untuk bertanya kepada ahli zikir, yaitu orang-orang yang mengetahui tentang satu-satu perkara. Perintah dari Allah. Artinya suatu kewajiban. Kita nggak tahu sesuatu, wajib untuk kita menanyakannya. Kita nggak tahu apa itu efek daripada COVID-19. Kita tidak tahu apa itu bahayanya daripada COVID-19. Kita tidak tahu apa itu COVID-19 itu sendiri. Tanya kepada yang tidak mungkin kita tanya ke ulama. Nah, tidak mungkin kita tanya kepada Dr. Abdurrahman misalnya, tidak mungkin. Karena kita harus tanya kepada ahlinya berkaitan dengan COVID-19. Sesudah itu dibuat oleh ahli waliul amr, pemerintah contohnya, langkah-langkah berjaga-jaga untuk mengantisipasi beredarnya atau penularan COVID-19 tersebut. Ini pemerintah melakukan peraturan-peraturan. Ini kita masuk dalam ajaran taat kepada waliul amr. Di mana Allah berfirman, atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Suatu perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Tetapi taat kepada walil amrinya ini tidak mutlak. Tidak seperti taat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah mesti mutlak. Taat kepada ulil amri ini disamakan di sana, ada digandeng. Wa atiullah ulil amri wa ati rasul wa ulil amri minkum. Jadi ada rasul dengan ulil amri tersebut. Maka kita melihat itu dari segi usul fikih dikaji. Taat kepada Allah sendiri Allah. Taat kepada ulil amri di sana ada Rasulullah. Artinya dihubungkan. Kenapa? Yang ada di waktu Allah satu, tetapi ulil amri bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu berkaitan dengan usul fikih juga dikaji. Nah, bukan oleh apa-apa lagi, karena berkaitan dengan usul fikih. Sesudah itu kita tahu apa itu langkah-langkah, kita tahu apa itu panduan-panduannya, maka di sana akan ada pengajaran wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kita tahu COVID-19 seperti begitu, maka ajaran kita mengatakan jangan kita melemparkan diri kita ke dalam yang menghancurkan, yang membinasakan. Kalau di sana ada COVID-19, maka janganlah kita pergi ke sana untuk mendapatkan musibah tersebut. Ila tahluk. Di sini. Maka dikatakan sini nahi, yaitu larangan. Larangan dalam usul fikih dibincang. Karena di dalam usul fikih ada al-amru wan nahyu. Nah, di sini an-nahyu, larangan tersebut. Kalau an-nahyu dikatakan dia harus dilakukan, maknanya tidak dilakukan seterusnya. Wala tulqu biaidikum. Terus kamu jangan mengelemparkan atau kamu jangan membuang dirimu kepada yang membinasakan. Itu wala tulqu
aydikum ila at-tahluka. Ini contoh. Jadi aplikasi usul semuanya ada di situ. Kita mentaati protokol kesehatan itu menggunakan kaidah usul fikih. Menggunakan apa yang ada dalam ilmu usul fikih, yaitu kaidah ahlu ahla zikri, ajaran taat kepada wali amri, dan juga penerapan wala tulku biaidikum ila at-tahluka. Jadi ketika kita melaksanakan perkara tersebut, mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh wali amri kita melaksanakan ajaran agama kita dengan apa? Dalil-dalilnya tadi. Yaitu dari usul fikih. Karena usul fikih mengkaji tentang dalil-dalil apa yang kita lakukan, yaitu yang dilakukan oleh siapa namanya? Oleh mukallaf. Karena usul fikih tersebut mengkaji tentang if'al la taf'al. Lakukan dan jangan lakukan. Yang lakukan dan jangan lakukan ini daripada ilmu usul fikih. Baik, ini mengikuti protokol kesehatan dengan mengaplikasikan ilmu usul fikih yang ada. Contoh yang kedua adalah berkaitan dengan salat di sana. Nah, salat kita lihat sekarang kalau kita pergi ke masjid, nah apa yang ada berlainan dengan waktu normal yang normal, bukan waktu normal yang baru. Bukan normal yang berlainan. Waktu normal, ini next ya, nggak punya slide-nya. Waktu normal itu kita, maksudnya dalam sembahyang berjamaah, kita di apa? Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk merapatkan barisan. Tarasau, misalnya merapatkan barisan, sawu sufufakum, merapatkan dan rapatkan barisan dalam sembahyang waktu normal. Sekarang tidak boleh seperti itu. Karena tadi ikut yang pertama, yaitu berkaitan dengan kesehatan, protokol kesehatan. Kita di sana akan merenggangkan barisan. Merenggangkan barisan tersebut. Lihat, kita lihat. Ajaran mengatakan hadis supaya kita merapatkan barisan. Tetapi dengan normal baru, dengan adanya COVID-19 tersebut, akhirnya kita diberikan panduan untuk merenggangkan barisan dalam sembahyang. Kita tidak boleh merapat, begitu. Yang ada merenggang. Nah, di sini adakah usul fikihnya? Kalau kita lihat dalam perkara ini, asalnya demikian. Tetapi merenggangkan ini ada dalil yang lain. Kalau kita lihat ini seolah-olah ada ta'arud, ada kontradiksi, ya, antara yang menyuruh kita rapat barisan, yang satu lagi untuk merenggangkan. Daripada kita dilarang untuk berjamaah, supaya tidak pergi ke masjid, sebagaimana nanti kita akan lihat apa yang berlaku di Kuwait itu. Nanti di sana kita lihat merenggangkan barisan. Kita menghidupkan salat berjamaah sebagai salah satu sunnah muakkadah dalam ajaran agama Islam, itu suatu yang baik. Sedangkan untuk merapatkan tersebut itu hanya untuk barisan yang ada di dalam sembahyang tersebut. Jadi kita ikut protokolnya tersebut. Yang ada di sana adalah sembahyang. Yang ini juga akhirnya membuat orang Islam tersebut, mereka ini tidak pendek akalnya. Mereka tidak pendek akalnya. Ya, menurut hadis mereka harus dirapat, tetapi sekarang karena ada COVID, suruh direnggang, dan umat Islam melaksanakan itu juga. Nah, itu suatu rahmat, suatu nikmat juga untuk orang-orang Islam. Contoh lain dalam sembahyang bersalaman. Kan kita tahu bersalaman ini akan menghapuskan dosa. Tapi dalam keadaan COVID-19, yaitu era normal baru, bersalaman ini tidak digalakkan. Karena dikhawatiri akan adanya penularan tersebut. Kita laksanakan juga. Kita berikan tanda saja. Dan itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunat kita untuk memegang Hajar Aswad, tetapi kalau kita dari jauh boleh melambaikan tangan. Tetap saja ada hubungannya di sana. Lambai tangan dengan menyentuh Hajar Aswad. Kita juga salaman harusnya ada, tetapi dalam keadaan yang begini ya kita gunakan hai. Menggunakan tanda dengan melambaikan tangan tersebut ya. Sama, kita lihat menggunakan usul fikih. Mana usul fikihnya? Menggunakan kias, analogi. Melambaikan tangan ke Hajar Aswad. Bersalaman dengan sesama orang-orang Islam dan juga orang-orang yang bersembahyang tersebut. Nah, ini contoh kedua yang berkaitan dengan salat berjamaah.
Contoh yang ketiga, ya ini yang next setelah ini ada peraturan di negara Kuwait. Sesudah ini ada satu lagi peraturan di negara Kuwait, di mana di sana baru aja keluar, baru kemarin keluar di negara Kuwait peraturan bagaimana cara sembahyang dan juga iktikaf. Semuanya di sana sembahyang dalam masjid hanya 15 menit. Selepas itu semuanya dikeluarkan. Tidak boleh ada sana, dan juga tidak akan ada iktikaf. Dan juga tidak ada berkaitan dengan sembahyang malam, hanya 15 menit saja. Nah, itu ikut semuanya. Karena melihat apa tadi? Ikut apa-apa yang disebutkan oleh ahli zikri, yaitu ahli kesehatan. Pakar kesehatan dalam hari ini memberikan nasihatnya seperti begini dan seperti begitu. Ini diambil oleh para ulama, menggunakan ilmu usul fikihnya, akhirnya adalah peraturan-peraturan yang ini, ya, yang disebutkan dalam contohnya di negara Kuwait. Next, yaitu yang terakhir contoh daripada aplikasi ilmu usul fikih ini, yaitu berkaitan dengan vaksinasi. Yaitu vaksinasi ini sebagaimana kita ketahui, sebagai suntikan yang mana ia akan mencegah, dengan harapan mencegah akan terjadinya wabah atau terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi satu-satu perkara. Misalnya kalau ini ada penyakit COVID-19, kalau kita vaksinasi, setidaknya ada pencegah, penghalang supaya kita tidak dapat tidak ditulari dengan COVID-19 tersebut. Nah, itu sebagai vaksinasi, jadi hanya mencegah. Sekarang kalau kita lihat, adakah dengan menggunakan ilmu usul fikih, apa yang kita terima dari Rasulullah SAW atau dari ajaran agama Islam berkaitan dengan vaksinasi tersebut? Kan kita pikir vaksinasi pencegahan yang ada. Maka kalau kita lihat dari hadis adalah sumber hukum, ya kan? Sumber hukum yang ada di dalam ilmu usul fikih yang tadi kita sebutkan. Dalam satu hadis ada di sana disebutkan man tasabbaha bisab'i tamaratin min ajwatil madinati wa fil lafzil akhar mimma bainal laiti'ataha yakni al-Madinah lam yadurhu sihrun wala summun. Sesiapa yang pada pagi hari memakan 7 biji korma ajwah Madinah atau di antara keduanya yaitu Madinah, maka dia tidak akan mendapatkan kemudaratan pada hari itu, kemudaratan sihir atau racun. Apa yang ada? Kita mungkin orang biasa, mana hubungannya dengan vaksinasi? Mana hubungannya dengan vaksinasi di sini? Tidak ada hubungan dengan vaksinasi. Siapa yang pagi-pagi makan 7 biji korma, dia akan terselamat. Dia akan tidak mendapat mudarat daripada sihir, orang melakukan perbuatan sihir atau racun. Di mana vaksinasinya? Vaksinasinya kita sudah sebut adalah pencegahan. Di sini Rasulullah berkata, lihat, pagi makan 7 biji korma. Dikatakan kalau makan 7 biji korma, hari itu dari pagi sesudah dia makan sampai ke sore, sampai ke malam, dia tidak akan kena sihir dan juga tidak akan terkena racun. Bukankah artinya makan 7 biji korma tersebut adalah vaksinasi untuk tidak mendapatkan sihir atau tidak terkena racun? Nah, seperti begitu. Makanya ulama melihat contoh menggunakan usul fikihnya, yaitu dengan menggunakan hadis dan juga berkaitan dengan kias. Kias yang ada dikiaskan antara hadis ini dengan apa? Dengan vaksinasi. Vaksinasi yang ada berkaitan dengan pencegahan orang. Makanya kita lihat di sini bagaimana vaksinasi tersebut kita lihat dari dalam normal baru di sini kita lakukan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul. Banyak contoh, banyak dalil sebenarnya. Sebagai contoh misalnya, antatruka, kalian lebih baik meninggalkan keturunan kalian dalam keadaan kaya. Nah, akhirnya apa maknanya di sini? Ya, artinya kita siap-siap. Sebelum anak keturunan kita menjadi miskin, maka kita cari harta untuk anak-anak keturunan kita tersebut. Artinya mencegah supaya tidak miskin. Akhirnya digunakanlah istilahnya seperti tadi, antatruka, daripada kalian meninggalkan keturunan kalian
dalam keadaan miskin, maka lebih baik mereka dalam keadaan kaya. Akhirnya kita mengumpulkan harta untuk anak kita supaya mereka dalam keadaannya yang baik. Nah, itu vaksinasi juga kita lihat pengertiannya. Karena di sana kita kan di dalam ayat-ayat Quran dan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dalam ilmu usul fikihnya, ia tuh ada mantuk dan ada mafhum. Mantuknya seperti begini, makan 7 biji kurma itu mantuk. Mafhumnya bisa ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah. Dari mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Itu semuanya berkaitan dengan usul fikih. Jadi kita bisa terapkan itu yang ada sudah 35 menit. Akhirnya maka kita tutup perbincangan ini dengan mengatakan secara teoritis setiap rumusan usul fikih pada dasarnya adalah dengan mempertimbangkan aspek maqasid syariah. Tujuan daripada syariah menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga keturunan, dan juga menjaga pikiran, otak. Perbincangan ini yang sudah kita bincangkan diharapkan dapat membantu dalam rangka mengetahui bagaimana fungsi usul fikih dalam pembentukan hukum Islam. Itu harapan dari apa yang kita, walaupun hanya sedikit, 35 menit ini, maka mudah-mudahan akan memberikan manfaat kepada kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali, Prof. Terima kasih banyak atas ilmunya. Mudah-mudahan ini akan memberikan energi baru untuk kami khususnya dan juga seluruh peserta dari visiting professor ini. Banyak hal yang ingin saya tanyakan dan nanti juga saya akan berikan kesempatan kepada seluruh tanya. Tapi pertanyaan paling penting dari saya, Prof, ada 2 terkait dengan memang implementasi aplikasi dan penggunaan dari usul fikih sebagai tools, ya, khususnya dalam riset metodologi atau dalam metode penelitian. Nah, sebenarnya case-nya itu kalau di klasik kan tidak jauh berbeda. Apa hukum vaksin ya COVID-19 sekarang? Nah, itu kan tadi jawabannya itu sudah jelas, tapi yang ingin saya dan mewakili teman-teman juga nih dari mahasiswa pasca sarjana khususnya di prodi Magister Ekonomi Syariah adalah bagaimana sebenarnya mekanisme dari penetapan hukum itu yang kemudian nanti bisa diimplementasikan dalam sebuah metode penelitian. Ya, mungkin saya kasih contoh umpamanya kasus umpamanya permasalahan tentang jual beli emas dengan kredit umpamanya. Nah, kita kan tahu hukumnya itu mungkin bisa jadi antara halal atau haram. Tetapi prosesnya untuk bisa menjadi satu metode ilmiah, tahapannya dalam tahapan-tahapan penelitian itu kira-kira seperti apa, Prof? Agar nanti usul fikih itu bukan hanya ilmu klasik ya, tapi bisa kita masukkan sebagai riset metodologi menjadi metode penelitian ataupun pendekatan penelitian, riset approach ataupun dan sebagai tool dalam menganalisis. Itu pertanyaan saya, Prof. Nanti boleh dijawab dulu, nanti teman-teman siapkan dulu pertanyaannya. Saya ingin jawab itu. Jadi seperti apa, Prof, implementasi usul fikih dalam metode penelitian? Silakan dulu, Prof. Mohon maaf nih. Baik, terima kasih, Dokter. Tidak kita lihat ilmu usul fikih seolah-olah sekarang kita pahamlah apa itu usul fikih ya. Tidak mengerti apa itu usul fikih. Jadi metode mengeluarkan hukum. Di sana kita lihat sebagaimana hadis Mu'adz ibn Jabal. Kan Mu'adz ini diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Sekarang ketika diutus ke Yaman, apa kata Rasulullah kepada Mu'adz? Bima tahkum ya Mu'adz. Dengan apa engkau mengeluarkan hukum? Ketika kalau datang kepada kamu sesuatu yang baru. Kamu di mana di Madinah tidak menjumpai banyak karena kamu sebentar saja di Madinah bersama dengan Rasulullah segini. Sekarang kamu diutus ke Yaman. Apa yang kamu lakukan? Kalau datang ya ilaika al-amru atau datang kepada kamu satu permasalahan. Maka Mu'adz menjawabkan, saya akan merujuk kepada Al-Qur'an. Baik, kata Nabi. Nanti kalau kamu tidak jumpa dalam Al-Qur'an, apa yang kamu lakukan? Karena Mu'adz, aku akan merujuk kepada hadis yang Mu'adz tahu, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, Rasulullah juga mengingatkan. Sekarang kalau kamu tidak jumpa dalam hadis, apa yang akan kamu lakukan? Kan Al-Quran sebagaimana diketahui waktu Mu'adz diantar, dia belum semuanya sempurna. Nah, belum semua Al-Quran diturunkan secara sempurna yang 6.000 ayat tersebut. Karena diutus Mu'adz tersebut ke Madinah sebelum selesai diturunkan wahyu tersebut. Begitu juga hadis-hadis Nabi. Hadis-hadis Nabi juga terbatas. Apalagi Mu'adz ketika itu. Yang diketahui oleh Mu'adz saja. Kalau kita yang hadis kan banyak yang kita kumpulkan. Kan dari semua sahabat. Ada dari Abu Bakar, ada dari Umar, ada dari Jabir, banyak semuanya. Tapi yang ini hanya umat Mu'adz saja yang jadi terbatas. Sekarang, kalau kamu tidak jumpa di dalam hadis, apa yang akan kamu lakukan? Kata Mu'adz, ajtahidu bi ra'yi wala halu. Aku akan melakukan ijtihad. Dengan pengertian yaitu menyamakan perkara yang aku jumpai dengan apa-apa yang aku ketahui dari Al-Qur'an dan Sunnah. Itu ajtahidu bi ra'yi wala halu, dan saya tidak akan berhenti dan tetap akan berijtihad. Saya cari itu. Ada hukum baru, maka saya cari apa ada di Quran atau ada tidak, atau di Sunnah Nabi atau tidak. Kalau tidak ada, maka aku akan mengeluarkan hukum dengan ijtihadnya tadi. Nah, di sini kita lihat. Begitu juga dengan apa yang ditanyakan tadi Dr. Rahman, yaitu berkaitan dengan contoh yang tadi dikaitkan dengan kita sebut saja tadi jual beli emas dengan kredit ya. Nah, jual beli emas. Akhirnya ketika perbincangan tersebut, maka para ulama sekarang modern ini, ulama kontemporer, waktu zaman dulu emas itu dijadikan sebagai uang, yaitu dijadikan sebagai dinar. Dinar, emas serupa itu. Dinar, emas, orang membeli emas dengan dinar dan juga menjual dinar dengan emas tersebut. Itu waktu dulu. Jadi karena apa? Uang sebagai intermediary, sebagai jaran untuk berniaga atau tukar-tukar barang, yaitu dengan dinar tadi, yaitu dengan emas. Maka dari itu ketika itu adalah zahab bi zahab, fiddah bi fiddah, sama. Tapi sekarang orang mempunyai suatu perkara yang baru, yaitu apakah emas ini sama dengan dinar, atau emas ini sekarang dianggap sebagai komoditas. Nah, kita lihat. Emas sekarang mau dijadikan apakah ia sama dengan dinar atau ia dijadikan sebagai komoditas. Kalau dikatakan dinar, kita tidak pakai sekarang dinar. Pergi misalnya menggunakan dinar, belanja di Indonesia, enggak akan diterima. Karena yang diterima di Indonesia adalah rupiah. Pergi ke Brunei misalnya. Di Brunei, lagi. Mohon maaf. Silakan Pak, itu Itu mikrofonnya Prof di mute. Belum kan masih bisa. Sebentar. Agak kesalahan dikit. Boleh Prof? Ya, lanjut. Baik, teruskan. Oke, nah, jadi emas ini apakah ia sebagai komoditas? Sekarang para ulama kontemporer, kita sama seperti gini. Zaman dulu, zaman sekarang seperti itu. Kita akan menggunakan ilmu usul fikih. Mengatakan, ada yang mengatakan bahwa emas sekarang komoditas, bukan sebagai harga, bukan sebagai sebagai alat ganti dalam perniagaan, bukan. Dia sebagai komoditas. Akhirnya karena dia sebagai komoditas, akhirnya diaplikasikan hadis yang berbunyi Fa'in ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum. Kalau berbeda jenis-jenis barangan tersebut, maka jual belilah dengan bagaimana caranya. Uang rupiah itu berbeda dengan dinar, dengan emas. Emas ini sebagai komoditas, dibeli dengan rupiah. Ketika dibeli dengan rupiah, akhirnya bendanya lain. Oleh itu, bagi yang mengatakan bahwa emas ini sebagai komoditas, sama seperti barang yang tadi, yaitu jual beli dengan jual beli kredit. Nah, sama dengan jual beli kredit, yaitu contohnya misalnya dengan murabahah, dengan murabahah yang ada. Jadi dibolehkan seperti bagi yang berpendapat bahwa emas sekarang sebagai komoditas.
Jadi bisa dijual berbeda-beda, misalnya dengan kredit kah, dengan apa, boleh. Tapi bagi orang yang mengatakan tidak, masih tetap juga emas sebagai sebagai bench atau sebagai asal daripada perjual beli tersebut harga, maka tidak boleh. Nah, kita melihat yang demikian. Jadi menggunakan istihad ya yang ada dengan menggunakan metodologi daripada kias tadi. Dikiaskan ini sebagai komoditas. Asalnya komoditas adalah yang boleh diperjualbelikan dengan dinar, dengan beberapa harga, termasuk dengan cara kredit, yaitu dengan cara murabahah atau dengan cara yang lain, maka penjual belian daripada emas dengan menggunakan metode istihad tadi, kalau kita anggap sebagai komoditas, maka dibolehkan dengan kredit. Nah, seperti begitu contoh ya. Ada. Oke, Prof. Ini langsung saya kejar lagi satu pertanyaan lagi nanti sebelum saya serahkan ke teman-teman ini. Pertanyaan saya adalah tadi, berarti kalau umpamanya tadi menggunakan usul fikih approach dalam sebuah riset metodologi, dalam sebuah penelitian, otomatis dia pertama itu adalah dibawakan Al-Qur'annya dulu, kemudian baru hadisnya, kemudian nanti baru manhajul ijtihad, apakah dia kias atau mungkin ijma atau mungkin istislah, istishab, uraf, syar'u man qablana, qaulus sahabi, sadud dzari'ah dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, saya pernah mempelajari itu ada minimal itu ada 3 thariqah dalam usul fikih. Ada thariqatul mutakallimin, ada kemudian thariqatul ahnaf, dan juga ada thariqatul jam'i. Nah, ketika saya menggunakan tadi diawali kajian itu studi di tesis misalnya itu dengan Al-Qur'an dulu, kemudian hadis, baru kemudian metode ijtihad, itu seolah-olah itu seperti ahnaf sekali. Padahal kalau mayoritas di Nusantara ini kan mazhab Syafi'i yang dia biasanya itu lebih ke mutakallimin. Mungkin bisa dijelaskan, Prof, untuk implementasi lebih detail ketika tesis, apakah dia tadi memang dicari Al-Qur'annya dulu secara general, baru hadisnya, baru metode ijtihadnya, atau mungkin aqwal ulama dulu, atau mungkin dari kaidah fiqhiyah dulu, atau mungkin tadi manhaj dari ijtihad itu sendiri bisa menjadi satu tool dalam analisis satu permasalahan. Baik, pertanyaan yang bagus. 3 metode, 3 cara atau 3 mazhab dalam usul fikih. Dalam fikih ahli sunnah ada 4 mazhab. Dalam usul fikih ada 3 mazhab seperti itu. Sebetulnya yang ketiga itu bukan mazhab lah istilahnya. Yang 2 mazhab yang asal, yaitu mazhab thariqah Syafi'iyah. Kita menyebutnya thariqah, metode, bukan menggunakan mazhab. Thariqah Syafi'iyah dengan thariqah Hanafiyah. Thariqah Syafi'iyah dikenal dengan thariqah mutakallimin. Thariqah Hanafiyah dikenal dengan thariqah al-fuqaha. Thariqah al-fuqaha. Jama' itu jama' antara 2. Yang pertama yang mempromosikan jama' ini yaitu Asy-Syaukani ya. Asy-Syaukani dalam kitabnya Jam'ul Jawami, Jam'ul Jawami. Jadi dijamakan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah. Yang Hanafiyah tadi Dr. Abdurrahman juga sudah menyebut di sana berkaitan dengan katanya menggunakan Al-Qur'an, menggunakan hadis, menggunakan ijma, qiyas dan yang lain. Ini adalah thariqah Syafi'iyah ini sebenarnya. Karena kita semua mutakallimin, rujuk kepada awal. Makanya kitab-kitab usul fikih mazhab Syafi'i itu tidak ada contoh-contoh di sana. Dia disebut kepada Al-Qur'an dulu. Al-Qur'an bincangkan. Karena apa? Ikut dengan manhaj yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Yaitu Al-Qur'an dulu, yang kemudian Al-Hadis yang demikian. Jadi ikut seperti itu, ikut berurutan. Makanya ada masalah apa? Lihat ke Quran. Enggak ada Quran, lihat ke hadis. Enggak ada jumpa di hadis, kita gunakan ijma. Jumpa ada ijma. Enggak ada ijma, kita gunakan analogi. Enggak bisa analogi karena tidak ada ilah, tidak ada persamaan dari satu hukum dengan yang, maka kita gunakan apa ini? Istishabkah, istislahkah, istihsankah? Kalau kita lihat itu tarikahnya tarikah Syafi'iyah. Sedangkan kalau Hanafi dia lihat pendapat ulama dulu, enggak ngelihat kepada Quran, enggak ngelihat kepada hadis, enggak ngelihat kepada qiyas dan yang bagaimana ulama berkata, bagaimana ulama ini mengatakan. Makanya itu disebutnya kalau mazhab Hanafi ini dia lihat masalah dulu, baru kepada kaidah. Tapi kalau yang Syafi'iyah, kaidah dulu baru diaplikasikan kepada permasalahan. Yang kita bincang sekarang ini adalah tadi dalam cara Syafi'iyah.
kaidah dulu begini-begini apa yang adanya. Masalah baru vaksinasi, kita sebutkan vaksinasi. Bagaimana ada di sana? Nggak ada hadis vaksinasi karena zaman Nabi tidak ada istilah vaksinasi atau tat'im kan, tat'im atau lakah itu bahasa Arabnya. Tapi kalau kita lihat lakah dengan tat'im zaman Nabi sudah ada istilah lakah ini. Seperti contoh adalah petani yang menanam pohon korma, menanam pohon korma itu lakah. Lakah bahasa sekarang ini adalah vaksinasi. Dengan vaksinasi yang ada pengertian tersebut. Jadi kita lihat seperti begitu caranya, cara yang wallahu a'lam. Satu lagi Prof, tadi yang kalau Thariqatul Jam'i sendiri katanya lebih applicable dan mungkin lebih cocok untuk sekarang ini, betul atau tidak? Saya lihat Jam'ul Jawami ini, kalau Thariqatul Jam'i ini kadang-kadang kita tidak bisa menyebutkan ini sebagai thariqah, satu thariqah, tidak. Thariqah Jam'ul Jawami ini, Jam'ul Baina Thariqatain ini. Karena dia sebagai ambil saja kita melihat ada kanan, ada kiri, kita masukkan ke sini. Tapi tetap juga akhirnya kepada yang sama, ada ini Syafi'iyah kah atau ini sebagai Hanafiyah. Tapi makanya tidak ada ciri sendiri, itu Jam'ul Jawami. Seperti contoh yang dalam Syaukani, tidak ada ciri sendiri dia. Dia ambil yang sana kah atau yang ini. Kalau dalam fikih Jam'ul Jawami ini atau Jama' Thariqatul Jam'i ini disebutnya sebagai apa? Sebagai istilahnya seperti taklid begitu. Ya seperti memilih ini dan memilih itu. Sedangkan dalam fikih kan kita tidak boleh memilih ini dan karena hawa nafsu. Nah, itulah yang ada. Wallahu a'lam. Luar biasa sekali Prof. Saya biasa memang suka ngejar karena penasaran gitu. Termasuk tadi ini kan teman-teman itu lagi nyusun tesis gitu ya. Jadi dengan pendekatan usul fikih dan juga next time mungkin yang makosid lagi gitu itu berarti sudah on the track ya. Jadi ayat Al-Qur'annya, kemudian hadisnya, nanti baru metode ijtihad. Nah, metode ijtihad itu nanti akan dipilih sesuai dengan objek dari penelitiannya gitu. Jadi ini yang memang Syafi'iyah gitu sebenarnya gitu. Ya walaupun nanti di lapangan tuh saya kadang sering lihat kok, oh ini bukan Syafi'iyah katanya, ini Imam Syafi'i bukan Syafi'iyah katanya. Karena kalau konsep Syafi'iyah itu memang apa namanya justru di aqwal ulama dulu, tapi anyway nggak ada masalah. Kita akan berikan kesempatan dulu ke teman-teman nih peserta seluruhnya untuk bertanya yang bisa langsung, terutama terkait dengan kita fokus ya, jangan terlalu pertanyaan itu agak lebih sedikit fokus kepada bagaimana mungkin implementasi usul fikih ya, khususnya dalam bagaimana menyelesaikan berbagai masalah gitu. Jadi bukan ditanya tentang fikihnya, tetapi tanya tentang metodenya. Jadi usul fikih sebagai sebuah metode. Oke, sambil menunggu nanti boleh disiapkan, saya baca dulu pertanyaan dari Ibu Dewi Sartika ya. Ini salah satu dari dosen di Bogor ya. Beliau mengatakan atau bertanya, vaksinasi dalam pandangan sebagai suatu bentuk ikhtiar. Tetapi bagaimana dalam perspektif usul fikih sendiri terhadap vaksinasi, di mana bila mana kita sendiri masih meragukan vaksinasi itu sendiri, utamanya dari sisi kehalalan, atau kita tetap ikut vaksinasi karena mematuhi perintah dari ulil amri. Bagaimana sikap umat Islam dan bagaimana usul fikih menyikapi dalam permasalahan ini. Jadi kalau bagaimana sikap umat Islam itu harus tanya ke semua umat Islam kayaknya tuh, seluruh dunia gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan akan saya ringkaskan Prof. Jadi sebenarnya bagaimana nih usul fikih? Tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga, tapi berarti jawabannya ringkas saja. Jadi bagaimana usul fikih itu menetapkan satu masalah, yaitu vaksinasi sekarang, dari kehalalannya mungkin ada beberapa yang masih kurang jelas, belum yakin, kemudian juga kita ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri dan seterusnya. Silakan Prof. Iya, baik, terima kasih Bu Dewi. Pertanyaan di sini kita memang sudah disentuh. Vaksinasi kita sudah sebut, yaitu sesuatu yang baru dengan pengertian sekarang baru, yaitu suntikan, yaitu dengan dengan obat-obat tertentu, dengan menggunakan sel-sel yang tertentu dari penyakit itu sendiri sehingga bisa menahan. Nah, seperti gitu. Contohnya yaitu berkaitan dengan bisa ular, kita gunakan bisa tersebut untuk mengobati kita dipatuk oleh ular, tapi menggunakan bisa ular juga. Itu vaksinasi kan. Disebutkan bisa ular, kita kena disengat atau dipatuk oleh ular. Ini juga vaksinasi seperti gitu. Kita gunakan, diambil sel-sel dari COVID-19 tersebut, akhirnya dijadikan oleh tentulah saintis lah, bukan para ulama, bukan saintis yang akan melakukan tersebut. Diambil dari sel-sel
COVID-19 tersebut akhirnya menjadi suatu jadi apa di sana? Oh, sudah azan di Brunei Darussalam sudah azan zuhur. Ya, alhamdulillah. Azan zuhur. Kita Dikit lihat lagi dulu kita, di sini 30 menit bagaimana lagi. cara memberhentikannya dulu ya. Kita Ya. dulu kan berhentikan dulu berkaitan dengan apa namanya azannya dulu ini. Ya, boleh. Oke. Iya. Kita sambil dengar adzan dulu. Terima kasih Prof untuk ininya. Nanti boleh yang bertanya boleh juga kita di sini belum adzan. Jadi yang bertanya teman-teman semuanya, peserta sekalian silakan boleh tanya di chat room gitu ya, di chat room. Kemudian nanti kita akan berikan kesempatan mungkin kita sekitar ya 10 menit ke depan lah insya Allah. Ya 10 menit ke depan. Ya, itu kedengaran adzan ya. Kalau dengar adzan tadi sedang azan itu. Waktu zuhur di Brunei Darussalam jam 12.18. Ya seperti gitu kan vaksinasi yang ada. Sekarang ini kita misalnya memang ada cerita vaksinasi begini. Kalau berkaitan dengan halal dengan haram itu bukan kepada usul fikih lagi. Itu usul fikih juga tapi bukan bercerita tentang vaksinasi. Itu berkaitan dengan halal haram. Itu menggunakan usul fikih lagi. Itu berkaitan dengan halal haramnya vaksinasi, jenis obatnya. Tetapi kita ini adalah vaksinasinya, melakukan vaksinasinya tersebut dengan menggunakan metodologi. Mereka bilang misalnya karena ini berbahaya, mereka bilang ini katanya ada juga yang mengatakan ini tidak bagus, ini akan memberi mudarat. Ada orang-orang yang berkata begitu kan. Fakta yang ada, mereka mengatakan ini bagus. Ada ulama mengatakan ini boleh diterima, ulama mengatakan ini boleh halal, yang ada kita terima yang itu. Kita jangan pusing-pusing dengan yang lain. Ulama sudah mengatakan, apalagi misalnya majelis ulama sudah menyebutkan, kita jangan pusing-pusing dengan yang lain. Karena apa? Kita gunakan kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menyeru Fir'aun supaya beriman kepada Allah, Fir'aun tidak mau menerimanya. Tapi ada seorang mukmin dari karangan Fir'aun tersebut yang mengatakan dikatakan in kana shadiqan alaihi. Kalau dia berkata benar, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia berkata bohong, fa alaihi kadzibu. Dia akan mendapatkan akibatnya, akibat daripada kebohongan. Sekarang kita juga begitu. Kita terima saja. Mereka berkata baik, ini boleh diterima, laksanakan ini karena apa? Bisa menolong, bisa setidaknya menurut mereka begitu. Kita terima saja. Sebagaimana Nabi Musa tadi, kayak yang disebutkan oleh orang yang beriman kepada Firaun. Kalau dia berbohong, dia akan mendapatkan keburukan dari kebohongan tersebut. Kalau dia akan benar, kita akan mendapatkan kebaikannya juga. Nah, seperti gitu. Jadi kita luas. Kita akan sebutkan ke sana, kita akan sebutkan kemari dan pengertian yang karena kita lihat fikih ini tidak sempit. Apalagi dengan menggunakan usul fikih tersebut. Ya, ada cara-caranya. Tadi sudah disebutkan Syafi'iyah atau Hanafiyah. Tetapi semuanya akan bermuara akan kepada bahwa hukumnya begini. Nah, sebegitu. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Prof. Acara kita juga di live di YouTube. Ada pertanyaan di YouTube Prof dari Abu Zar Al Ghifari dari jauh ini dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beliau bertanya Prof, apakah diwajibkan dalam usul fikih berurutan metodenya? Tidak boleh melompat. Jadi apakah dia harus betul-betul berurutan atau mungkin yang pernah saya pahami itu, saya membuat sebuah riset tentang jual beli ijon di daerah Jawa sana, tapi saya langsung loncat, saya menggunakan hanya uruf, hanya kebiasaan yang baik di masyarakat. Nah, apakah berurutan atau boleh loncat-loncat, Prof? Silakan. Itulah makanya di dalam ajaran kita, ajaran agama Islam itu ada yang disebutnya tertib, ada yang disebutnya tertib. Tertib tersebut apa? Sekarang kita dalam wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi waghsilu wujuh. Diperintahkan untuk tertib. Basuh muka, mencuci tangan, kepala dan kaki. Sekarang kita boleh nggak kaki dulu? Terus pergi ke tangan, akhir sekali wajah. Nah, sembahyang. Kita dalam sembahyang misalnya kita sujud dulu. Kemudian duduk antara sujud, kemudian naik, kemudian kita membaca Fatihah misalnya. Boleh atau tidak? Yang seperti itu kita lihat urutannya. Ulama
bagaimanapun apa dilakukan oleh para ulama tersebut, mereka pertama sekali akan melihat kepada Quran. Contoh tadi kepada uruf kan, kepada uruf. Dia tidak melihat kepada Quran, tidak melihat kepada sunnah, tidak melihat. Tapi tetap ketika melihat ke uruf berarti sudah ada urutan dia. Sudah ada urutannya. Kenapa huruf tersebut? Karena sudah ada disebut, ada di dalam Quran, ada dalam sunnah begini, maka menggunakan huruf. Huruf ini karena disahkan, validasinya ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Makanya kita bisa seperti begitu. Contohnya yang kita sangat contoh yang real tersebut, yaitu berkaitan kaidah fikih. Hakim ketika membuat keputusan, mujtahid ketika membuat keputusan dengan merujuk kepada kaidah fikih sudah cukup, tidak perlu lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kaidah tersebut asalnya dari Quran, kaidah tersebut asalnya dari Sunnah. Maka dari itu sesuai cukup dengan apa yang ada. Tapi kalau kita guna huruf tanpa melihat kepada dasar Al-Qur'annya, tidak boleh. Karena huruf di sini adalah huruf mulgha, huruf yang di-cancel, yang dibatalkan, yang tidak beda. Karena apa? Tidak sesuai dengan Al-Quran. Jadi rujukan semuanya akhirnya pergi kepada Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Oke, luar biasa sekali, Prof. Jadi ini saya senangnya kajian usul fikih itu memang sangat sangat luas dan sangat dinamis sekali. Tadi betul kalau umpamanya ketika saya mengambil uruf itu karena memang case-nya itu tidak ada di Al-Qur'an. Kemudian di hadis sendiri itu agak sedikit berbeda. Ketika menggunakan analogi kias itu juga agak kurang cocok nih. Wah, nah teman-teman, tapi ini lebih panas lagi. Mungkin perlu waktu sekitar 10 menit lagi, Prof ya. Nanti dengan ininya karena ini ada banyak hal yang menarik. Ini saya bacakan dulu di chat room. Ada dari Dr. Ahmad Hidayat ini ya. Beliau mengatakan apakah bisa diterima oleh usul fikih apabila ada alasan bahwa misal ada vaksin yang salah satu bahannya terbuat dari zat yang diharamkan oleh syariat Islam dengan alasan bahwa dalam proses vaksinasi menerapkan cara suntikan dan itu bukan melalui proses dimakan sehingga menjadi halal dalam pelaksanaannya. Mohon pencerahannya. Jadi vaksin itu tadi ada beberapa unsur atau tidak semuanya atau sebagian atau semuanya yang haram. Tapi kemudian ada yang berargumentasi bahwa itu tidak lewat mulut tapi hanya suntikan. Wah, jadi ini double lagi nih pertanyaannya nih. Silakan Prof, yakin bisa dipahami. Iya. Baik. Kalau kita melihat kepada usul fikih, maka ini akan ada di bagian yang terakhir dari ijtihad wa tarjih, di mana di sana ada kajian mengenai maqasid syariah. Berkaitan dengan maqasid syariah, menjaga ini, menjaga itu, menjaga semuanya yang ada. Tetapi berkaitan dengan yang tadi, usul fikih dari maqasid syariahnya, tapi ketika pelaksanaannya kita akan menggunakan kaidah fikih. Kita akan menggunakan kaidah fikih. Sebagai contoh kaidah fikih yang akan digunakan di sini adalah ad-darurat tubihul mahzurat. Itu kaidah fikih, tidak ada dalam usul fikih. Tapi dalam maqasid syariah ada. Dalam maqasid syariah ada dibincangkan ad-darurat tubihul mahzurat. Apa yang ada. Nah, Mufti Brunei dia menggunakan kaidah ini. Yaitu misalnya tidak ada yang lain-lain kecuali digunakan dengan yang haram, seperti itu masih boleh. Karena tubihul al-mahzurat. Karena apa? Misalnya tidak ada yang lain. Kecuali yang ada lain itu lain cerita. Ini katanya karena apa? Itu menjaga nyawanya tadi. Ini lebih diutamakan daripada misalnya orang ini kalau nggak pakai vaksinasi, walaupun vaksinasi haram, kalau nggak pakai akan mendapatkan mudaratnya yang sangat besar. Maka baik dia menggunakan vaksinasi, tapi vaksinasinya haram. Nah, di sini ada dua, menyelamatkan nyawa dengan menggunakan vaksinasi tersebut. Akhirnya diboleh disebut gitu. Kenapa? Kaidahnya mengatakan ad-darurat tubihul mahzurat. Dan dalam maqasid syariah yang usul fikih di sana ada menjaga nyawa. Nah, itu gitu. Wallahu a'lam. Oke, hifdzun nafas luar biasa sekali. Ini ada satu pertanyaan lagi, Prof. Ini sampai jam 12 juga nggak bakalan habis ini ya ini. Tapi ini menarik sekali. Tadi Prof menyebutkan tentang ini ada beberapa mahasiswa, ada beberapa teman itu yang agak bingung nih hubungan antara usul fikih dengan kaidah fiqhiyah. Ya kalau dengan maqasid mungkin sebagian sudah paham. Jadi hubungan antara usul fikih dengan maqasid syar'ah, hubungan antara usul fikih dengan kaidah atau qawaid al-fiqhiyah. Kemudian juga dari sini nyambung ke pertanyaan ada Bapak
kepala KUA kita nih, Pak Penghulu kita nih, Pak Adi Supriyadi, yang beliau bertanya itu intinya adalah kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan oleh para ulama yang dulu, apakah itu sudah cukup atau kita bisa, atau mungkin akan muncul lagi kaidah-kaidah baru dengan perkembangan zamannya itu. Nanti boleh langsung ini juga, nanti kalau kurang jelas boleh langsung juga Pak Adi. Itu silakan. Baik. Yang terakhir saja dulu itu dari Pak KUA, itu kebenaran yang ingatnya. Jadi apakah kaidah-kaidah dulu itu sudah sempurna, mana tidak ada yang baru atau tidak ada bagaimana mau membuatkan sesuatu inovasi yang baru. Agama Islam tidak menutup inovasi tersebut kalau bisa. Tapi coba buktikan. Para ulama misalnya yang disebut qawaid kubra yang 5. Kan qawaid kubra kan al-umuru bimaqasidiha, ad-dararu yuzal, al-masyaqqatu tajlibu tausir, al-adamu hakamah, itu yang 5 tersebut. Nah, sekarang kalau ada yang bisa bikin lagi, silahkan. Coba saja. Karena dikatakan ada busi ini, ada basi yang membuat kaidah ini kan menurut ceritanya dia sebetulnya ada 18. Kalau 18 kaidah, dia ini orang buta, berada di masjid, dia menghafal seperti begitu, akhirnya dia sampai 5 saja. Kemudian dia dengar ada was-was di masjid, ada ramai-ramai orang. Akhirnya dia ragu-ragu, ini ada orang mendengarkan kan? Akhirnya hanya dia menyebut 5 saja. Harusnya ada 13 lagi, hanya dia tidak sempurnakan. Nah, sekarang kalau kita ada sekarang yang bisa, silahkan. Nah, karena tidak ada jumud. Nanti agama Islam disiplin ini terbuka, tidak ada dibatasi 5 saja. Kalau bisa, ada orang mencoba seperti itu, kontemporer, tapi semuanya dibantah. Karena katakan ini masuk ke sini. Buat yang ini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Jadi tidak ada dari 5 tersebut, nggak ada disebut tambah lagi kaidah yang ke-6 misalnya. Kalau ada yang bisa, silakan. Nah, silakan betul-betul ya, sebagaimana yang dijumpai para ulama ya yang terdahulu. Itu ya. Jadi kalau Pak KUA bisa bikin kaidah baru, silahkan. Kalau bisa bikin kaidah baru, tidak ada masalah. Tapi mesti dipertahankan bahwa itu memang kaidah yang baru. Kaidah yang baru. Seperti contoh, fikih kan dibagi 4 ya. Ada ibadah, ada muamalat, ada munakahat, dan ada ukubah. 4 disebut. Ada yang mau nambah katanya. Silahkan tambah kalau ada yang bisa. Kenapa? Fikih hanya seperti itu aja. Berputar di situ saja. Ibadah kah? Muamalat kah? Munakahat kah? Ukubah. Tidak ada cerita yang lain. Maka tidak ada yang bisa menambah yang 5. Enggak. Kalau ada, silahkan. Nah, sebegitu. Yang tadi mahasiswa, perbedaan antara qawaid dengan usul fikih ini, kan kalau usul fikih sudah disentuh dari awal, ia adalah dasar, akar pohon. Nah, kan misalnya kita lihat di Bogor ada pohon apa nih? Pohonnya pohon apa? Pohon duren misalnya. Akarnya itu. Akar ini usul fikih. Kekuatan batang ini berasal dari akarnya. Akarnya rapuh, batangnya rapuh. Usul fikih kuat, usul fikih Syafi'iyah, usul fikih Hanafiyah itu kuat. Apa? Mengetahui usul fikih tersebut, maka batang dia mengenai fikihnya dia akan hebat, akan kuat. Sedangkan kaidah fikihnya ini cita rasa, sudah saya sebut. Disebut, ini buahnya buah duren kan? Buahnya buah duren. Orang yang pakar qawaid fikih dia tahu. Ini duren Montong, ini duren Bangkok, ini duren Bogor misalnya, ini duren Bawok. Dengan cita rasanya. Tanpa melihat apa dalilnya. Dalilnya apa ini? Enggak, dia rasa ini Bangkok, ini Muntong, ini Musangking, rasanya saja. Itu. Qawaid fikih, ulama yang pakar qawaid fikih akan seperti itu. Masalahnya ini apa? Begini, kita aplikasikan kaidah yang itu. Diaplikasikan. Ini perbedaannya. Maka itu usul. Usul ini asal. Kita lihat bagaimana sampai kepada peringkat tertentu. Tapi kalau yang qawaid dari peringkat yang tertentu diturunkan ke bawah. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Prof. Sepertinya sudah cukup lelah, sudah capek juga. Tapi ini baru yang pertama dan insya Allah bukan yang terakhir Prof. Karena kita sangat butuh sekali karena kami di Bogor terus terang merasa memiliki Prof. Abdurrahman Haki ini sebagai putra Bogor gitu ya. Tapi kayaknya saya mau beri kesempatan nih ke yang mau bertanya nih 1 atau 2 orang secara langsung nih. Soalnya dari tadi kan belum ada suaranya. Kalau saya sendiri pengen banyak sekali pertanyaan tapi kita berikan ke yang lain. Silahkan yang mau bertanya 1 atau 2 orang tapi secara langsung saja biar lebih jelas ya, biar lebih jelas. Karena
tadi saya tidak bacakan profil dari Prof, tadi agak sedikit trouble gitu, tapi alhamdulillah ya luar biasa sekali. Silakan, ada yang mau bertanya secara langsung? Bisa di unmute, silakan yang mau bertanya. Bisa di unmute, benar kok agak sulit. Silakan. Angkat mana? Belum ada. Oke, terima kasih. Mungkin masih agak sudah hampir waktu kita udah lewat waktunya itu 33 menit, ada sekitar 7 menit lagi, Prof. Mungkin saya lah mewakili pertanyaan terakhir, Prof, agar tidak mungkin ini clue untuk next program ya, next program. Ini pertanyaan yang saya ulang lagi dari seorang teman kemarin di webinar sebelumnya. Jadi kalau tadi hubungan antara usul fikih dengan qawaid al-fiqhiyah, sekarang ini kemudian hubungan antara usul fikih tadi dengan maqasidus syariah, Prof. Jadi sebenarnya apakah maqasidus syariah itu dia memang satu ilmu baru yang muncul dari usul fikih? Dia induknya itu apakah filsafat, pemikiran, atau memang hikmatut tasri dari usul fikih itu sendiri, dari al-maslahah. Kemudian juga nanti mungkin ada tambahan sedikit, karena beberapa riset itu ketika dia menggunakan maslahah gitu ya, ternyata ini bukan maslahah, ini usul fikih gitu saya lihat itu. Jadi ketika contohnya ada riset tentang Islamic Wedding Organizer, tentang wedding organizer syariah. Nah, salah satu dari komponennya itu adalah namanya di Hifdzul Mal, dia disebutkan itu harus menggunakan rekening bank syariah. Nah, saya bilang ini kayaknya kok agak-agak kecampur ya antara maqasidus syariah dengan usul fikih. Jadi mungkin bisa memberikan pencerahan korelasi antara usul fikih dengan maqasidus syariah, kemudian mungkin sedikit penerapannya dalam sebuah riset penelitian. Terima kasih, Prof. Baik. Saya Dr. Abdul Rahman, bisa kembali ke slide? Bisa, ada Pak Khalifur Rahman, silakan. Ada slide nomor 10, halaman 10. Ada, sebentar. Slide halaman silakan. 10. Ya. Kita akan melihat di sana. Slide nomor halaman 10. Di mana itu maqasid syariah dalam kajian usul fikih. Usul fikih, ya kan? Betul. Ilmu usul fikih. Itu di slide nomor 10, ada di ujung kiri, paling atas. Di sana ada yang yaitu berkaitan dengan kaifiyatul istinbat, cara mengeluarkan hukum. Cara mengeluarkan hukum. Itu ilmu usul fikih, yang halaman 10. 10 ya. Iya. Ya itu. Oke. Ya. Ini banyak Lihat. banget, Pak. Itu ilmu usul. Bener nih. Itu ilmu usul fikih di situ. Lihat. Tadi kita sudah sebut 4 tadi. Jadi kaifiyatul istinbat di situ ada 3 kan? Ada qawaid usuliyah kan? Qawaid usuliyah lain dengan qawaid fikih. Qawaid usuliyah nih lain lagi. Al-amru ya dulu ala wujub itu qawaid usuliyah tuh, bukan qawaid fikih. Terus ada di sana ta'arud wa tarjih, dan yang ketiga maqasidus syariah. Maqasidut tasri. Jadi di sana maqasidut tasri ada yang kita lihat di sini. Apa yang ada di sana? Yaitu berkaitan daruriyat, bukan hajiat, dengan berkaitan dengan tahsiniyat. Dari yang ada. Jadi maqasid sebenarnya ia di bawah usul fikih. Kalau sudah sampai pakar berkaitan dengan usul fikih, dia akan sampai ke sana. Dia akan sampai kepada maqasidul asyariah. Paham dulu usul fikih semua yang ada, nanti kita akan paham maqasidus syariah. Kita ketika menyebut maqasidus syariah, katanya maqasidus syariah ada hifdzun nafsi, hifdzul mal misalnya, contoh tadi berkaitan dengan event organizer misalnya, hifdzul al-mal katanya. Ini dari segi maqasid, kalau dia tidak mempelajari mengenai ilmu usul fikih secara keseluruhan dari nomor 1, 2 dan 3, maka akan rancu. Pemahamannya dia akan rancu. Nah, maka dari itu kita lihat di sini bahwa maqasid syariah itu masuk dalam kategori kajian usul fikih. Jadi tidak bisa dipisahkan. Maqasid syariah yaitu adalah usul fikih itu. Makanya di dalam ini kita lihat rajah di sini, kita tidak jumpa qawaid fikih karena dia berbeda. Qawaid fikih dia lain, fikih dia lain.
Usul fikih ada di sini. Maqasid syariah ada di usul fikih. Maka kita mesti pahami betul-betul bahwa dengan pemahaman semua kita akan paham dengan maqasid tasydid dengan sebenar-benarnya, tanpa kerancuan, tanpa ada pertanyaan lagi. Kecuali orang-orang yang tidak mengerti baru dia bertanya. Tapi orang mengerti dia tidak bertanya. Oh tahu, oh memang begitu. Oh memang begitu. Wallahu a'lam. Oke, ya ini masih penasaran Prof. Jadi apakah tadi dengan pengembangan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian usul fikih dan maqasid itu, atau lebih spesifiknya itu, apakah maqasid syariah itu akan menjadi ilmu tersendiri? Ya, sebagai sebuah pengembangan gitu, atau mungkin tetap nempel, tetap akan menjadi bagian dari, karena saya pikir maqasid sendiri kalau saya lihat itu kajiannya itu memang kalau menurut bagi saya gitu karena baru gitu, jadi kalau itu agak seperti baru ketika itu diterapkan di riset metodologi. Jadi apakah dia maqasid itu akan menjadi satu ilmu tersendiri sehingga ada kitab besar judulnya adalah maqasid syariah. Kemudian juga kalau Abu Zahra sendiri, beliau menyebut dalam kitab beliau itu bukan maqasidus syariah tapi maqasidul ahkam. Nah, Prof tadi menyebutkan juga ada maqasidut tasyri', walaupun memang tidak jauh berbeda maqasidut tasyri', maqasidus syariah dengan maqasidul ahkam. Jadi pertanyaan itu aja, apakah bisa menjadi sebuah ilmu baru ke depannya, disiplin baru, atau seperti apa, Prof? Baik. Kita lihat istilah yang digunakan dalam maqasid, dalam analogi qiyas, dalam ilmu usul fikih itu ada beberapa istilah. Yang pertamanya hikmah, yang keduanya sebab, yang keduanya illah. Nah, illah illatul hukmi. Nah, itu tiga penggunaan, sebab, hikmah dengan illah. Sebab, hikmah dan illah itu ada di dalam maqasidus syar'i, ada di dalam maqasidus syariah. Jadi kalau misalnya mau dijadikan suatu ilmu yang baru, kalau misalnya untuk dipisahkan dari usul fikih, wallahu alam, saya lihat nggak bisa itu. Sama seperti contohnya, kita akan mempunyai satu ilmu baru, yaitu al-adillah mustafad alaiha. Satu ilmu baru, kita lepaskan dari usul fikih. Kita lepaskan dari usul, bisa nggak? Adillah al-mukhtalaf ya. Atau kaifiyatul istinbat. Memang kan ada banyak tulisan-tulisan, buku-buku, misalnya kaifiyatul istinbat fi al-fiqih al-islam misalnya, tapi dia tidak terlepas dari mana? Dari usul fikih. Nggak bisa terlepas karena memang kajian ke usul fikih. Begitu juga maqasidus syariah. Dia mau bicara apa, tapi tetap dia daripada usul fikih. Kalau bisa dilepaskan, silakan. Cari lepaskan usul fikih tersebut, tidak ada masalah. Maka kalau bisa, tapi kalau dari kajian memang dia tidak bisa karena memang kajian daripada usul fikih itu sendiri. Makanya maqasid syariah dalam kajian tersebut ini adalah dari kaifiyatul istinbat. Itu kehebatan seorang itu dalam mengeluarkan hukum dengan menggunakan maqasidus syariah. Kalau sudah paham itu, sudah paham bahasa Arabnya, sudah paham am dengan khasnya, mantuk dengan mahkamnya, mutlak dengan muqayyadnya, nasih dengan mansuhnya, itu maqasidus syariah. Kan tidak lepas dari usul fiqh. Wallahu a'lam. Oke, cukup Prof. Jazakumullah khairan. Bukan berarti cukup ilmunya karena masih sangat banyak sekali gitu ya. Tapi tadi saya bisa simpulkan hubungan antara usul fikih dan maqasidus syariah adalah betul bahwa maqasidus syariah itu memang tidak bisa dipisahkan dari usul fikih. Tapi sebagai sebuah kajian, ya kajian memang dia tidak mungkin lepas dengan kita sebagai kajian misalnya usul fikih nanti dengan ada qawaid al-fiqhiyah, kemudian tadi juga ada di hikmatut tasri, kemudian juga ada di maqasidul syariah dan maqasidul ahkam. Itu memang karena memang rahimnya di situ tempat dari modelnya. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Sepertinya mungkin masih belum dari sisi ininya pertanyaannya nih masih belum ada pertanyaan dan waktunya sudah habis. Nanti untuk lebih yang penasaran, yang lebih mungkin pengen lagi nanti bisa komunikasi dengan beliau langsung juga. Kemudian tadi mungkin mohon izin Prof, apakah slide-nya boleh dibagikan? Silakan. Ya, jazakallah khairan. Ya, ini menjadi yang sangat luar biasa. Ini adalah syariah atau dalam secara lugatannya itu adalah sumber dari mata air ilmu yang tidak akan pernah habis. Apalagi tadi melihat satu slide, levelnya memang sudah high level sekali. Ini saya harus banyak belajar dan teman-teman semua juga harus belajar, terutama yang memang konsen di usul fikih, di
usul fikih dan juga di Islamic law itu memang betul-betul harus memahami ya bahwa tadi insya Allah sudah sekilas sebagai sebuah awal, ini udah lebih dari more than visiting professor. Ini lebih dari sekedar visiting professor, dan ke depan insya Allah kita akan buat berseri lagi terkait dengan mungkin lebih spesifik karena teman-teman pengen belajar langsung ke sumber aslinya Prof nih. Makanya kita undang Dr. Abdul Rahman juga sumber asli itu. Saya masih kopian, Prof. Masih kopian. Nanti insya Allah mohon maaf ya, insya Allah tetap terjaga untuk silaturahmi dan juga untuk komunikasinya. Kita tunggu di Bogor, di Inais juga. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Ya, jazakumullahu khairan. Insya Allah itu tadi pembahasan tentang bagaimana implementasi dari usul fikih ya dalam di era new normal ini. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu sampai yang mau ditanyakan ini bingung mau tanya apa gitu. Kalau saya sih mau tanya terus juga akan banyak pertanyaan nih. Insya Allah next time kita akan berjumpa lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin 2 menit Prof atau 1 menit closing statement untuk teman-teman yang sedang kuliah khusus di Magister Ekonomi Syariah dan juga ikhwah sekalian Prof di Indonesia. Silakan Prof. Iya, ini yang selalu saya beritahukan ke mahasiswa saya gitu ya. Sekarang ini kan eranya era open access gitu. Semua perlu, semua apa. Kita mengajar menggunakan open access kan. Ya, misalnya menggunakan Google, Mbah Google ini memang dipakai-pakai. Tapi kita sebagai mahasiswa seharusnya kita belajar itu secara tertib, secara disiplin dulu. Jangan tahu-tahu langsung menaik gini, akhirnya diberikan tahu, akhirnya rancu. Dia kenapa begitu? Dia nggak tahu. Kenapa? Karena dia tidak belajar asasnya. Jadi kita yang pelajari dulu asas-asasnya tadi. Sesudah kita mengetahui asas-asasnya tadi, barulah kita melakukan pengeluasan cakrawala kita baru. Tapi kalau cakrawalanya dulu luas, asasnya tidak ada, nanti mudah runtuh itu. Kalau kita, ini cara sini, cara ini, tapi kita tidak tahu asasnya, itu runtuh. Tapi kalau kita asasnya kuat, tahu usul fikih dulu, belajar fikihnya dulu, kawaid fikihnya dulu, maqasid syariah dulu, asasnya itu sedikit kuat. Apapun yang akan mengena kita akan kokoh. Bangunan tersebut akan kuat. Lain dengan kalau kita tidak belajar ini, kita belajar cakrawalanya dulu, belajar dari ini, belajar dari itu, menggunakan tadi sudah disebutkan dengan open access tersebut. Kalau misalnya ada terjadi, kita akan runtuh. Tapi kalau asasnya kuat, kita. Jadi belajar. Keep. Nah, kata Dr. Abdul Rahman biasanya dengan keep study. Nah, dia suka dengan kata keep. Keep writing, keep study, keep study. Keep Ramadan. Baik, cukup Prof ya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Actually is the real inspiration for us. Profesor Dr. Abdul Rahman Haqqi ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan menginspirasi nih teman-teman semuanya, terutama yang masih di Magister Ekonomi Syariah, agar bisa menjadi, kalau pesan dari Prof saya, Profesor Dr. Juhai S. Praja, beliau mengatakan jangan pernah menjadi jago kandang. Jangan pernah menjadi master jago kandang, jangan pernah menjadi doktor jago kandang, jangan pernah menjadi profesor jago kandang, dan itu sudah terbukti oleh Profesor Dr. Abdul Rahman Haqqi yang bukan hanya jago kandang, ya bukan jago kandang, kandangnya cuma di Bogor gitu ya, sudah ke Brunei dan kemana-mana. Kalau lihat aktivitasnya beliau di Facebook juga aktif, nanti silakan bisa dilihatnya, dan buku-bukunya luar biasa sekali, termasuk juga tafsir dari Zanjabil yang saya yakin sekali ini menjadi the next new Hamka atau the next tafsirnya Hamka insyaallah taala. Mudah-mudahan nanti bisa diselaraskan dengan bahasa Indonesianya gitu ya, karena kemarin saya sempat setorkan ke Gramedia agak sedikit kesulitan untuk bahasa Melayu Brunei-nya. Aduh Pak, perlu diperbaiki lagi, padahal insyaallah akan diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama utama ya. Baik, terima kasih jazakumullah khairan kepada Profesor Dr. Abdul Rahman Haqqi. Insyaallah next time kita boleh berjumpa lagi, kita baik itu secara daring ataupun luring, offline maupun online. Insya Allah kita akan jadwalkan dan menjadi salah satu juga di reviewer nanti insya Allah di jurnal alamiah di PPS Inais Bogor ini. Demikian dari saya, jazakumullah khairan, dan saya kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Bapak Abdul Rahman Haqqi yang telah memberikan
ilmu bermanfaat tentang usul fikih, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Dr. Misno yang telah memberikan fasilitas agar acara ini berjalan dengan lancar. Baik, saya sebagai MC akan menutup acara webinar hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah acara webinar hari ini berjalan dengan lancar. Semoga kita ada pertemuan lanjutan untuk mengadakan acara webinar dengan topik yang bermacam-macam dan topik yang bisa memberikan manfaat kita baik dunia dan akhirat. Saya sebagai MC mengucapkan terima kasih juga kepada panitia, pada peserta dengan acara yang berjalan dengan lancar ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari narasumber bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Akhir salam, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Prof. Terima kasih banyak. Oke, ya, wa amin wa iyyakum. Jumpa lagi insyaallah. Kita tunggu tafsir Zanjabilnya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Insyaallah jumpa lagi insyaallah. Masalamah. Terima kasih. Oke, saya akan pamit insyaallah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.